Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Ruang Podcast Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur bersama saya Medina. Kali ini senang sekali saya menyapa Anda semua dengan episode yang spesial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang semakin relevan dan penting dalam dunia usaha, yaitu aspek legalitas produk untuk mendukung KUKM naik kelas, sebuah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu UMKM naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Di tengah semakin ketatnya persaingan besar, baik domestik maupun global, koperasi dan KUKM di Indonesia perlu membangun fondasi legalitas yang kuat untuk menjamin keberlanjutan dan daya saing produk. Dua aspek penting dalam legalitas tersebut adalah HKI, hak kekayaan intelektual, sebagai pelindungan hukum terhadap inovasi merek dan kreativitas produk. Sertifikasi halal sebagai jaminan mutu yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan konsumen muslim yang mayoritas di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur telah berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dalam memberikan arahan teknis dan prosedur sertifikasi halal. Program pendampingan bagi pelaku usaha difokuskan pada pengisian dokumen, audit internal, serta pemenuhan sistem jaminan produk halal. Nah, agar tidak salah langkah dan semakin paham prosesnya, hari ini kita akan bahas tuntas melalui tema aspek legalitas produk untuk mendukung KUKM naik kelas. Sudah hadir bersama kita hari ini narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Haja Anik Maslahah, SPD MSI dari Ketua Komisi B Perekonomian. Selamat datang Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, kita udah mulai siap ya Bu ya untuk sesi kita talk show hari ini. Dan mari kita mulai diskusinya. Dan untuk Anda para pelaku usaha, siapkan catatan. Dan juga karena info penting ini akan segera kita kupas bersama. Baik Bapak Ibu, untuk memulai pembicaraan hari ini seputar fasilitasi HKI, hak kekayaan intelektual, dan fasilitasi sertifikasi halal. Ibu, kan tadi memang sudah spill ke teman-teman, ya kan? Yaitu tadi HKI, hak kekayaan intelektual. Bisa disebutin nggak Bu? Itu kayak gimana Bu maksudnya Bu? Iya. HKI. Mbak Mimi, saya pikir sebelum kita ngobrol panjang, saya mewakili DPRD Jawa Timur perlu bersyukur dan berterima kasih pada pejuang-pejuang ekonomi Jawa Timur. Bersyukur dan berterima kasih karena fakta dari hampir 41 jiwa ya penduduk Jawa Timur, 9 juta lebih lah ya, 9 juta lebih dari berbagai sektor usaha yang mensupport PDRB Jawa Timur. Terbesarnya adalah pelaku UMKM. Ada 59% lebih, mendekati 60% supporting PDRB Jawa Timur itu dari pelaku UMKM. Makanya saya bersyukur dan tentu berterima kasih. Terima kasih pada pejuang-pejuang ekonomi Jawa Timur karena dari panjenengan semuanya akhirnya Jawa Timur dari 38 provinsi pertumbuhan ekonominya cukup signifikan. Wow. Termasuk ketika tahun 2020-2021 dilanda Covid, Jawa Timur sekalipun pernah minus pertumbuhan ekonomi, tapi paling cepat melompat untuk menjadi surplus ya, menjadi plus lagi. Satu di antaranya perekonomian yang tidak lekang dengan kondisi saat itu adalah pelaku UMKM. Baik. Ya. Oleh karenanya hal yang terpenting bagi pelaku UMKM, muarah dari sebuah usaha dari berbagai sektor itu kan memang kesejahteraan. Betul. Ya, dan kita harus fasilitasi itu karena pemerintah hadir itu ya memang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah kesejahteraan.
untuk mencapai itu, maka memang salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pelaku UMKM, ada banyak syarat. Ya, setidaknya tema hari ini menjadi syarat penting. Betul. Kalau saya nyebut bukan HKI, secara umum orang bilang HAKI, gitu Okay. ya, HAKI dan sertifikasi halal yang memang berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2021 kalau nggak salah, menjadi syarat wajib untuk halal terutama. Ya memang karena hari ini eranya global, para konsumen ini penting untuk mendapati sebuah hasil produk yang meyakini itu halal, karena memang dari populasi penduduk Indonesia ini Islam yang menjadi mayoritas. Betul. Oke, kembali kepada apa sih sesungguhnya HAKI. Dari sisi akronim sebenarnya sudah bisa diterka ya, sudah bisa disimpulkan. HAKI itu sesungguhnya apa sih? Namanya adalah hak, berarti ya hak yang bersifat eksklusif, hak yang bersifat khusus ya, yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha, baik barang maupun jasa, yang bisa dipergunakan untuk pengembangan usahanya. Jadi kesimpulannya adalah HAKI itu adalah hak khusus yang berkaitan dengan brandnya dia, brandnya pelaku usaha, intinya kayak gitu. Baik, kalau dari manfaatnya sendiri bagaimana Ibu? Luar biasa. Salah satu syarat agar merek, orang mengatakan merek ya, Iya betul. brand atau merek, untuk terhindar dari persoalan, dia harus mendaftarkan, mempunyai HAKI lah. Karena kalau ditanya manfaatnya apa saja banyak. Satu, ada kepastian hukum. Baik. Artinya legalisasi terhadap brandnya ini terakui oleh negara, sehingga ketika hari ini kan kompetisinya luar biasa. Betul. Ada persaingan usaha dengan brandnya atau mereknya, dia akan bisa terketahui dan dia yang mendapatkan perlindungan atas produk-produknya, Oke, atas baik. kekayaan yang dimilikinya, atas hasil usaha yang dimilikinya. Satu, legalisasi, ada kekuatan. Yang kedua, ketika produk itu terlegalisasi, tentu dia akan mudah untuk mengembangkan bisnisnya. Kenapa? Karena dia terkenal, ada trust konsumen, maka akan memunculkan loyalitas konsumen untuk membeli produk itu karena terjamin, kira-kira kayak gitu. Jadi dengan adanya loyalitas itu, maka yang ketiga, investor akan mudah masuk, sehingga tentu akan berpengaruh pada signifikansi pengembangan usahanya juga. Karena ketika ada investor masuk, berarti kepercayaannya dapat, maka tentu modal akan bisa berkembang lebih banyak lagi. Pasti yang berikutnya pasar. Ketika brandnya ini legal, maka pasar juga akan mengakui dan mudah untuk lakukan transaksi, sehingga daya beli konsumen itu akan semakin meningkat. Ya, muaranya pada pengembangan usahanya akan semakin cepat. Ada banyak lagi sih manfaat dari HAKI, tapi setidaknya ketika mempunyai HAKI, maka sebuah usaha itu akan mudah, cepat berkembang dan terakui, terlindungi dari sisi persoalan hukum. Baik, safety ya Bu ya pasti. Ya betul, safety-nya terjamin. Terjamin. Gitu. Kalau dari merek sendiri Bu, apa aja yang termasuk dalam kategori merek dagang di sini? Ya, merek itu kan istilahnya brand ya, yang membedakan antara kepemilikan usaha satu dengan yang lainnya. Ada banyak merek dagang. Ada yang pertama, merek dari sisi
apa? Kata ya. Ya, nama juga bisa. Merek Kata. Merek. Ada beberapa. Merek Kata ini ya biasanya brand itu diambil dari kata-kata. Misal kita tahu ada minuman Coca-Cola. Ya. Tertulis Coca-Cola. Begitu juga ada Starbucks, tertulis Starbucks. Kebetulan saya punya usaha UMKM butik ya. Wah, Saya keren. namakan anak saya. Ini sekaligus promosi kan? Boleh. Ini bagian dari media untuk promosi. Saya namakan El Meka karena anak saya yang satu Lutfi, satunya Meka. El Meka. Sehingga merek saya adalah kata-kata El Meka. El Meka. Merek bisa dalam bentuk gambar. Kita tahu ada jamu jago. Betul. Ada tulisan jamu jago, ada gambar ayam Ayam. Nah, Betul. ada juga merek paduan gabungan seperti jamu jago tadi. Ada gambar ayam, ada gambar jagonya. McD juga begitu, ada McDonald-nya kan begitu, ada tulisannya M McD kan begitu. Itu gabungan. Bisa juga merek dalam bentuk yang kaitannya dengan geografi kedaerahan. Ada batik Madura, batik Pekalongan, Betul. kopi apa yang di Aceh itu ada. Artinya gini, merek ini penting karena kadang orang itu lupa beli produknya tapi ingat mereknya. Betul. Nah, kira-kira kayak gitu. Saya mau beli apa? Itu yang ada gambar apa? Ikan, kemudian kayak donat, McD, lah kira-kira kayak gitu. Sehingga dikatakan merek itu penting. Oleh karenanya orang memberikan merek itu ya bagaimana yang mudah kira-kira kayak gitu. Oleh karenanya tadi ada berapa sih merek dagang? Ya ada banyak macam, mulai dari kata, gambar, logo, gabungan, kaitannya dengan kewilayahan atau geografi. Bisa juga dengan merek suara. Merek suara itu kalau kita awal mengenal handphone itu ada Nokia. Oh iya betul. Panggilan apa? Deringnya Nokia itu tidak ada Khas. tidak ada yang nyamai. Iya, betul. Khas ketika klik ya gimana ya lupa. Betul. Orang langsung ini handphone Nokia. Nokia. Gitu ya. Ada juga dari sisi warna. Kalau kembali kepada Coca-Cola identik dengan merah kayak gitu lah ya. Kalau ngomong Starbucks identik dengan hijau, Betul. hitam kayak begitu. Itu bisa juga merek melalui gerakan. Nah kalau gerakan ini maka kita lihat di audiovisual biasanya di televisi. Ketika kita ngomong produk sampo mesti ada rambut apa kan begitu warnanya. Nah, kalau sabun mandi Dove kita lihat ada Dove ya mesti ada orang mandi ya sehingga kita Dove. Atau ketika kita ngomong minum orang kan akhirnya brandnya Aqua padahal minuman enggak Aqua Ya, saja. Aqua saja. Itu saking mudahnya saking ngenaknya yang Di masyarakat ya, Bu, ya? masyarakat untuk merek. Betul. Oleh karenanya merek itu apa penting sangat. Yaitu tadi sekali lagi ada kalanya kita itu lupa beli produknya tapi ingat mereknya. Betul. Ingat mereknya. Jadi langsung keinget nama brandnya gitu ya. Iya, saya pikir itu kalau ngomong merek dari bisa dari apa saja lah yang dimunculkan menjadi brand. Kira-kira. Baik, kalau dari pemerintah sendiri Bu, pemerintah Jawa Timur memberikan fasilitasi pendaftaran HKI untuk KUKM dan lewat perangkat daerah mana yang mengakses fasilitas tersebut Bu? Semua ya, boleh dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, semuanya punya karena
sistem pemerintahan kita itu kan kesatuan ya. Ada kalanya anggaran itu dalam bentuk sharing begitu, tetapi karena terkait dengan ini adalah kewenangan pusat dan itu bisa dilakukan melalui pemerintah daerah, termasuk Jawa Timur memfasilitasi itu. Baik. Dan alhamdulillah gratis. Tentunya gratis itu anggarannya diambil dari APBD Provinsi Jawa Timur. Baik. Dan kebetulan kalau nggak salah tahun ini ada 500 kuota untuk para pelaku yang ingin lakukan pengurusan HAKI maupun sertifikasi halal. Baik, tapi dari semua KUKM ini Bu, apakah semua mereka ini juga mendaftarkan merek dagangnya di HKI? Enggak. Kalau HKI aku enggak begitu hafal ya berapa jumlahnya. Yang pasti gini Pak, syarat untuk mendapatkan HAKI itu satu diantaranya harus punya NPWP, harus daftar dulu lah ya, harus punya SIUP, kemudian harus punya NIP, nomor induk berusaha. Dari 9 juta lebih, pelaku UMKM Jawa Timur harus 1,5 juta. Oh, masih sedikit yang sekali. memiliki NIP. Artinya untuk syarat HAKI itu ada NIP, punya NIP, berarti HAKI jumlahnya lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Ya. Dan memang itu sebenarnya program yang berlaku dalam beberapa kurun ini sih, masih belum 5 tahun lah. Jadi memang program yang dikategorikan cukup agak baru, makanya lazim ketika per tahun ini masih belum semuanya produk UMKM berhaki. Nah, makanya pemerintah memfasilitasi itu, salah satu bentuk karena hari ini eranya digitalisasi melalui podcast inilah ya. Saya berharap masyarakat Jawa Timur tahu bahwa pemerintah kita, Jawa Timur ini, mempunyai salah satu program untuk fasilitasi pengurusan HAKI dan sertifikasi halal gratis. Tapi ingat, karena kuotanya terbatas, tentu siapa cepat dia dapat. Persyaratannya kayak gimana Bu? Bisa dapetin program fasilitasi tersebut Bu? Iya, yang pasti nanti ada bimbingan ya, ada bimbingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi. Coba masyarakat Jawa Timur bisa browsing ke webnya Dinas Koperasi Jawa Timur. Di situ sudah ada alurnya Pak, dan sudah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Satu diantaranya tadi NPWP, kemudian pendaftar dulu ya, dulu harus punya NPWP, harus punya NIP, nomor induk berusaha, dan harus mengisi beberapa syarat yang ada di web itu ya. Jadi webnya bakal udah jelas ya Bu ya di situ. Di web itu bakal dibantu juga. Dan di situ nanti ketika ada persoalan, karena kantor Dinkop Jawa Timur ini mudah aksesnya, kebetulan berada di tengah antara Sidoarjo Surabaya, Juanda. Semua orang akan tahu lah Juanda karena di sana ada lapangan udara. Oleh karenanya saya sarankan kepada masyarakat ketika susah untuk googling bisa langsung hadir di Dinas Koperasi. Saya pernah ada mengikuti pembukaan pelatihan untuk itu. Jadi masyarakat tidak hanya fasilitasi mendaftar dibiarkan tidak, terhadap yang mengalami kesulitan akan ada bimbingan dan ada briefing semacam kayak gitu langsung di kantor Dinas Koperasi UMKM Jawa Timur. Ya. Dari biaya program sendiri Bu, emang ada biayanya Bu? Sebenarnya semuanya ada. Kalau nggak salah HAKI itu 1.800.000. Oh baik. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa karena ini program pemerintah untuk bagaimana legalisasi KUKM Jawa Timur ini didapatkan, akhirnya gratis itu dibayar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui APBD kita.
Baik. Ya. Tapi memang ada dua, Mbak. Nah, perlu saya sampaikan pada masyarakat, kuotanya kan 500 nih. Betul. Maka ketika kuota 500 ini sudah penuh, masyarakat bisa melakukan pendaftaran mandiri. Pendaftaran mandiri itu berarti harus bayar. Bayar yang tadi ya Bu ya, 18 tadi ya? Ya, 1,8. Oke. Kalau dari kelas merek nih Bu, yang dimaksud dengan kelas merek pada pendaftaran HKI ini kayak gimana Bu? Kelas merek itu kan intinya klasifikasi brand ya. Jadi pemerintah ini untuk mempermudah dalam hal melakukan monitoring, evaluasi, bimbingan dan lain sebagainya, maka kemudian merek itu terklasifikasi. Yang saya tahu ada kelas 25 itu khusus untuk pakaian, sepatu, topi, ya terkait dengan berbusana. Ada kelas 30 itu kaitannya dengan mamin. Kalau sudah ngomong mamin ya dari makanan, berbagai jenis minuman, kira-kira kayak gitu. Ada juga kelas 35. Kelas 35 ini terkait dengan periklanan, terkait dengan manajemen bisnis ya. Seperti itu. Jadi ketika para pelaku UMKM akan mendaftar merek begitu, maka dilihat jenis usahanya apa. Oh, masuk ke kelas ini. Sekedar hanya untuk mengklasifikasi aja. Oh, klaster. Jadi nanti bagian pangan gitu ya Bu ya. Kalau dari Haki sendiri Bu, apa bisa diwariskan atau bisa dijual gitu Bu? Bisa. Oh, bisa? Bisa. Jadi satu keuntungan. Kenapa sih dinamakan kekayaan? Karena satu diantaranya itu bisa diturunin bisa diwarisin ke anak cucu. Oh. Ya, selama produk atau usahanya itu tidak mengalami perubahan. Artinya produk itu sesuai dengan ketika mereka berizin merek. Baik. Ya. Dari tadi kan udah dijelasin bisa diwariskan ya Bu ya. Apa kalau misalnya misal KUKM nggak punya brand, terus brandnya itu atau enggak brandnya itu tanpa izin, itu ada hukumnya nggak Bu? Pasti. Di dalam Undang-Undang 33 itu kalau nggak salah hukuman maksimalnya 5 tahun penjara atau hukuman denda 2M. Jadi terhadap para pelaku UMKM yang jiplak kira-gitu, yang meniru tanpa melakukan izin lebih dahulu, maka akan ada unsur pidana yang diberikan kepada, dan beberapa kali kan sebenarnya juga sudah, tapi itu memang hukuman maksimal ya, bukan maksimal, artinya ya sesuai dengan jenis pelanggaran. Makanya saya katakan tadi di awal, apa sih manfaat dari Haki? Salah satunya adalah legalisasi dalam kekuatan hukumnya, sehingga kalau ada tiruan, jiplakan, pemalsuan, maka dia akan terlindungi, dan mereka yang melakukan pemalsuan itu yang akan bahaya. Sanksi kesimpulannya juga ya. adalah berarti sangat penting, karena itulah terhadap peniru-peniru akan dikenakan sanksi hukum. Pencuri ya Bu ya, pencuri brand ya, gitu. Dari masa berlaku sendiri Bu, berapa lama Bu? Ya, kalau ngomong masa berlaku ya, berlakunya merek ya Mbak ya. Iya Bu. Masa berlaku merek itu 10 tahun sejak dikeluarkan sertifikat dan bisa diperbarui dengan waktu 10 tahun juga. Kesimpulannya 20 tahun. Oh, setiap 10 tahun ya berarti ya? Tetapi sekali lagi dengan jenis usaha yang sama ketika izin. Kalau itu mereka melakukan diversifikasi pengembangan usaha, tentu harus mendaftar merek lagi, karena merek itu terkhususkan untuk satu produk ketika dia izin awal. Ya. Dari HKI sendiri Bu, apa kontribusinya pada pertumbuhan bisnis bagi KUKM? Jelas karena tadi di awal dengan memiliki HKI akan ada pengembangan usaha, maka dia akan bisa naik kelas. Yang terpenting dari keberhasilan pelaku UMKM itu ya naik kelas itu, bagaimana produksinya bisa bertambah, volumenya bertambah,
menambah tenaga kerja, yang bermuara kepada menambah income akhirnya. Maka apa relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi? Jelas semakin banyak yang pelaku UMKM yang memiliki hak merek, competitiveness semakin tinggi di era global, baik di domestik maupun di internasional. Maka hasil produktivitas UMKM Jawa Timur akan lebih terkenal, pasarnya lebih meluas, maka ya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi semakin signifikan. Apalagi dari berbagai sektor usaha di Jawa Timur, dari pertanian, perkebunan, perikanan, jasa, konstruksi, ke pariwisata, UMKM nomor 1. Jadi industri pengolahan Jawa Timur itu supportingnya sekali lagi 59% tadi. Maka ketika hampir 10 juta pelaku UMKM ini berbrand, bermerek, saya meyakini akan semakin cepat Jawa Timur menjadi pionir dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik. Dari Haki Bu ya, apa perbedaan Haki sama sertifikasi halal Bu? Ya, kalau Haki kaitannya dengan brand, kaitannya dengan merek. Kalau sertifikasi halal ini kaitannya jaminan mutu, kepastian bahwa produksinya ini dijamin kehalalannya berdasarkan prinsip syariat Islam. Syariat Islam. Kenapa di sini Islam? Ya, fakta dari populasi jumlah penduduk Indonesia termasuk Jawa Timur terbesarnya adalah Islam. Oleh karena sekali lagi eranya era kompetitif, eranya era global, transformasi semakin cepat. Ada kalanya karena kompetisi orang susah, kadang-kadang begini Mbak, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, sehingga segala cara akan dilakukan untuk bisa memenuhi hajat hidupnya, kira-kira kayak gitu. Maka sering kita menemui bakso daging tikus, sering kita menemui ayam baru beli sudah basi. Betul. Ternyata ayam itu ayamnya sudah mati lama dijual. Ada kalanya penyembelihan yang kurang memenuhi syariat Islam. Banyak faktor ya, terutama untuk mamin ya. Oleh karenanya sertifikasi halal itu apa? Jaminan mutu terhadap prinsip-prinsip syariat Islam, intinya seperti itu. Kalau dari Ibu Aning sendiri, kalau kemana-mana juga tetap pakai sertifikat halal gitu Bu? Kalau mau cari makan gitu? Ya, pasti seperti itu. Terutama terhadap daerah-daerah yang di situ Islamnya minoritas. Iya, baik. Saya tidak menyebut daerah mana ya. Yang di situ banyak, terutama mungkin babi, jelas di Islam kan haram. Kan begitu, sehingga tentu kami termasuk saya sendiri pasti mencari itu, dan label itu kan mesti dipasang betul. Di depan begitu itu. Oleh karena yang halal ini ya akhirnya orang itu yakin, bahasa Jawa Timurnya kira kita untuk membeli hasil produktivitasnya, terutama terhadap mamin. Ya. Berarti sangat amat penting ya Bu ya untuk amat. KUKM lah pastinya. Ya. Dan bisa dijelaskan nggak Bu peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung sertifikasi halal dan pendaftaran HKI merek bagi UMKM? Ya, jelas karena fungsi kita itu 3 Mbak. Fungsi legislasi berarti membuatkan piranti hukum dalam bentuk peraturan daerah kalau provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua fungsi budgeting, fungsi anggaran kaitannya dengan penganggaran program. Baru yang ketiga fungsi kontrol. Ketiga-tiganya itu kita lakukan. Fungsi legislasi kita lakukan untuk payung dalam bentuk peraturan daerah.
tidak hanya pada persoalan dua itu, termasuk pada persoalan permodalan, sehingga kita memungkinkan perda kaitannya dengan bank UMKM, bank tani di Jawa Timur ada. Bagaimana masyarakat bisa mengakses dengan bank yang visible not bankable, dengan bunga lunak, sama dengan KUR 4% setahun, ada juga 3% setahun, berarti satu bulannya 0, sekian lah ya. Regulasinya kita yang buat, DPR. Kemudian yang kedua dari sisi budgeting, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa apakah ada biaya untuk ngurus, ada, tapi masyarakat gratis. Kenapa? Karena kita anggarkan di APBD. Betul. Ya, itu peran kami. Nah, fungsi yang ketiga adalah kontrol. Kontrol terhadap dua hal ini, Mbak, juga nggak gampang. Kenapa? Kadang halal terutama. Kalau kita ngomong mamin ya halal. Kadang mereka pada saat daftar, memang bahan bakunya halal. Nah, ketika dites halal, gitu. Tetapi apakah kemudian terus seperti itu para pelakunya, kita belum tahu. Maka fungsi kontrol di sini lah. Tidak hanya kontrol kami, tentu bersama-sama masyarakat seluruh Jawa Timur untuk melakukan kontrol agar jaminan mutu itu tetap terjaga. Oleh karenanya kami di PRD ini membuka terhadap aspirasi apapun, khususnya terkait dua hal, terutama tentang halalan. Ketika sudah ada tempelan halal, kok faktanya nggak halal, nah ini bisa menyampaikan kepada kami, karena kami ini kebetulan juga ada program-program namanya reses, namanya kunjungan dapil. Baik. Ya ada, di forum itulah bisa disampaikan kepada kami, sehingga sama-sama kita sebagai control society lah kira-kira. Ibu juga terjun sendiri, Bu? Pastilah. Pasti, Bu ya. Pasti. Baik, dari produk sendiri, Bu, apa aja yang wajib memiliki sertifikasi halal? Ya, terutama adalah makan minum. Makan minum ya, Bu? Tetapi apakah makan minum saja? Enggak, termasuk kosmetik, Mbak. Kosmetik, Ibu? Iya, karena itu nempel. Baik. Ya kan? Kalau kita Islam ada kewajiban sholat, keabsahan sholat salah satunya kan tidak boleh tertempeli najis gitu. Kosmetik, kemudian termasuk obat-obatan, karena itu masuk senjata dalam tubuh. Bahkan pakaian juga, pakaian. Beberapa waktu lalu kan kita pernah mendengar ya, salah satu brand khusus sepatu, Mbak. Iya, betul. Sepatu yang mengandung babi. Betul. Nah, artinya tidak hanya pada mamin, tetapi ada produk-produk lain, obat-obatan, kemudian produk kimiawi, di biologi, termasuk produk-produk pakaian, produk daging, kayak begitu. Saya pikir itu, Mbak, termasuk suplemen kesehatan ya. Intens berarti kan, Bu ya. Yang maksudnya emang benar-benar sertifikasi halal itu sangat amat penting. Barangkali kan di sini kan kadang UKM tadi ya, KUKM itu sering bilang ini barangku halal, tapi ternyata pada dasarnya nggak sehalal itu. Misalnya tadi yang kayak kita udah sebutin ya, Bu ya, entah itu cara pemotongannya atau yang dipegang tadi, cara prosesnya. Betul. Jadi mungkin ini tuh yang emang benar-benar kita highlight banget, karena halal itu penting ya, apalagi di Indonesia gitu. Yang dimaksud dengan sistem jaminan produk halal sendiri bagaimana, Bu? Maksud dari sistem jaminan ini memastikan, intinya adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan dari produsen itu terstandarisasi kehalalannya sesuai dengan syariat-syariat Islam, intinya seperti itu. Jadi besar harapan bahwa tidak hanya labeling lah kira-kira kayak gitu. Kadang yang sudah berlabel aja masih belum halal, apalagi yang enggak kira-kira kayak gitu. Oleh karenanya sistem jaminan produk halal ini artinya memastikan bahwa yang berlabel halal itu pasti halal. Karenanya kemudian pemerintah tidak hanya cukup memberikan legalisasi halal, tetapi pemerintah melakukan monitoring, melakukan evaluasi, sidak berkala, itu yang saya tahu. Apa tujuannya? Ya memastikan. Memastikan bahwa berlabel sama dengan. Artinya berlabel sama dengan itu ketika ada label ya harus dipastikan
dari bahan baku, proses, packaging, semuanya itu benar-benar terjamin halal menurut syariat Islam. Apa aja Bu skema permohonan sertifikasi halal di Indonesia? Ada dua ya, namanya self declare dan reguler. Kalau self declare ini untuk UMKM yang skala kecil. Baik. Yang reguler ini maka yang untuk skala besar yang dan lebih besar. kompleks. Ya, itu aja sih bedanya. Dan tentu ini berimplikasi kepada besaran anggaran. Kalau self declare berarti lebih murah kira-kira kayak gitu, karena memang produknya hanya sederhana, mulai dari ultramikro itu ya kayak pentol apa ya lagi rujak yang kecil-kecil itu ya, pelaku PKL dan di atasnya sedikit namanya kecil, mikro dan kecil menengah. Kecil. Kemudian yang reguler ini berarti yang menengah. Yang kelas mengarah kepada industri besar. Baik, dari KUKM sendiri harus memiliki izin usaha sebelum mengajukan halal, Bu? Iya, yang pasti seperti itu. Ini kaitannya apa? Syarat ya? Kaitannya apa? Kaitannya untuk izin usaha sebelum mengajukan halal. Jadi, apakah KUKM harus melakukan verifikasi? Ya, yang pasti pelaku seperti di awal tadi saya sampaikan, pelaku harus mempersiapkan fotokopi izin usaha, kemudian NIP-nya, NPWP, RBA-nya, untuk kemudian didaftarkan dalam sertifikasi. Kalau sertifikasi halal ini apakah berlaku selamanya, Bu? Atau cuma kayak tadi cuma 10 tahun gitu atau bagaimana? Selama usaha yang dilakukan itu sama dengan awal dia izin, maka itu bisa berlaku selamanya ya. Tentu di proses di perjalanan mereka akan dilakukan evaluasi monitoring oleh pihak yang berkewenangan tadi. Ketika dia melanggar dari syarat yang sudah ditentukan, ternyata ada indikasi ketidakhalalan, tentu akan dicabut. Kalau yang non halal juga apa harus wajib halal gitu, Bu? Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? Saya tadi kan sudah sampaikan, sertifikasi halal ini kaitannya dengan syariat-syariat Islam. Maka kalau produksi itu mengandung unsur yang tidak halal, sebut aja babi tadi, maka sampai detik ini pemerintah belum ada program yang namanya sertifikasi non halal begitu. Belum. Yang saya tahu adalah sertifikasi halal. Kesimpulannya kan, ketika tidak ada brand halal, ada dua pertanyaan, ini halal yang belum tersertifikasi atau memang non halal, kira-kira gitu. Tentu konsumen akan datang loh bersertifikasi kan begitu. Makanya kemudian menjadi penting tadi. Kalau bagaimana caranya KUKM memastikan bahan bakunya halal, Bu? Ya, pertama harus dipastikan bahan baku yang dibeli itu berlabel halal. Kemudian yang kedua, harus dilakukan audit rutin atau bisa berkala lah, atas pemasok barang baku tadi itu. Jadi sesekali pelaku UMKM itu datang ke usaha bahan baku yang dibelinya, kira-kira kayak gitu. Baik. Jadi banyak, Bu ya? Ya. Kemudian harus dilakukan pelatihan juga, pengawasan juga. Ketika benar-benar ada indikasi bahwa penyimpangan
terhadap kehalalan, maka kemudian ada tindakan dari pihak pemerintah. Satu di antaranya ya mencabut sertifikasi halalnya tadi. Dan juga akan ada sanksi hukum tentunya karena melakukan pelanggaran. Baik. Kalau dari hubungan antara HKI, merek, dan sertifikasi halal dalam membangun kredibilitas produk ini bagaimana, Bu? Yang pasti akan terjamin kehalalan atas produk itu. Kemudian akan ada muncul trust, kepercayaan konsumen. Kalau konsumennya wis percaya, udah percaya, maka akan terbangun loyalitas. Kita ini kan ketika beli barang, kemudian kita yakin pasti kita akan datang lagi. Betul. Ya kan begitu ya, karena sudah ada kepercayaan. Nah kalau sudah gitu, tentu akan mendapatkan posisi yang kuat di pasar. Produktivitasnya akan laku, hasil produksinya akan laku keras, karena masyarakat banyak yang percaya dan teryakini, yang tentu akan meningkatkan pengembangan usahanya mereka. Ya, lebih ramai ya, Bu, ya nantinya yang datang lagi ya. Ya. Bagaimana dua pilar tersebut mendorong KUKM dari informal menjadi formal, Bu? Ini maksudnya apa ya? Dua pilar dari pendaftaran HKI dan pengajuan halal itu, Bu. Jadi HKI sama sertifikasi halal. Bagaimana dua pilar tersebut bisa mendorong KUKM dari informal menjadi formal? Ya, ketika usaha itu sudah mendapatkan legalisasi merek dan mendapatkan legalisasi sertifikasi halal, tentu dari usaha yang bersifat informal menjadi usaha yang bersifat formal akan ada kenaikan kelas, ya kira-kira kayak begitu. Maka ketika ada kenaikan kelas, ini tidak lagi usaha internal ya, tetapi bisa menjadi entitas bisnis yang siap untuk bermitra dengan siapa saja karena ada legalisasi. Para produsen yang lain tentu akan mudah untuk melakukan kolaborasi, bersinergi, bermitra, sehingga akan mampu berkembang yang lebih bagus lagi dan siap untuk bersaing. Karena akhirnya begitu arahnya. Inilah yang disebut dengan UMKM naik kelas. Naik kelas. Seperti ketika legalisasinya dapat, maka orang akan percaya, pembeli semakin banyak, orang akan mau bermitra, akhirnya usahanya semakin gede. Kalau sudah ekonomi gede, maka daya kompetitifnya dapat, maka tidak lekang dengan kondisi apapun yang terjadi. Kira-kira begitulah maknanya itu. Baik, banyak banget ya yang hari ini kita udah bahas ya, Bu. Tapi mungkin yang terakhir, Bu, harapannya Ibu sendiri terkait program fasilitasi HKI merek dan fasilitasi sertifikasi halal untuk rekan-rekan KUKM di Jawa Timur, bisa disampaikan? Ya, yang pasti kami DPRD mendukung penuh atas program ini. Berharap dalam 1-2 tahun ini Jawa Timur ada 9 juta lebih pelaku UMKM. Amin. Bisa terfasilitasi oleh pemerintahan Jawa Timur dengan gratis, baik HKI maupun sertifikasi halal, dan nantinya akan menjadi usaha masyarakat akan berkembang dengan lebih cepat, lebih baik. Kompetisi di era global tidak hanya pada tataran domestik, tetapi juga dunia internasional. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang hari ini sektor pengolahan UKM menjadi supporting terbesar pertama dari PDRB Jawa Timur akan menjadi lebih excellent lagi. Wow. Maka ke depan Jawa Timur tidak hanya swasembada pangan, tapi Jawa Timur sudah
kedaulatan pangan melalui produk-produk UMKM Jawa Timur. Amin. Mungkin nanti harapannya teman-teman ini bertambah Bu kuotanya bisa ya Bu ya? Ya, makanya tadi saya katakan 1-2 tahun ini Jawa Timur bisa mengintervensi dalam bentuk anggaran untuk sertifikasi 2 hal tadi itu sehingga masyarakat bisa gratis. Baik, Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya, meluangkan Sama-sama. waktunya. Ini tadi banyak banget informasi yang bisa teman-teman KUKM nanti bikin catatannya banyak Bu nanti karena banyak banget kan. Jadi barangkali buat teman-teman yang di rumah yang belum punya HKI atau sertifikat halal, langsung aja bisa langsung ke Dinas Koperasi ya kan. Itu juga dibantu bakal sama teman-teman, bakal ada pelatihan juga banyak banget. Atau ke webnya, betul sekali. Jadi banyak banget tadi informasi yang bisa saya sampaikan dan Ibu Ani sampaikan. Kesimpulan dari podcast pada siang hari ini dengan tema aspek legalitas produk untuk mendukung KUKM naik kelas menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan regulasi yang tepat. Legalitas produk tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas untuk KUKM. HKI pun juga melindungi merek halal menjamin kepercayaan pasar. Serta tak kalah pentingnya dukungan dari stakeholder Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dalam mendukung sertifikasi halal dan pendaftaran HKI merek mulai dari menyusun regulasi dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mewujudkan program fasilitasi halal dan HKI merek bagi KUKM di Jawa Timur. Jadi semoga obrolan hari ini bisa membantu teman-teman rekan-rekan KUKM yang ingin mengikuti fasilitasi HKI merek dan fasilitasi sertifikasi halal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih.